3. Buku besar dan buku pembantu. Pengertian buku besar. Menurut Mulyadi, buku besar merupakan buku catatan terakhir atau Book of Final Entry, berisi kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi yang telah dicatat pada jurnal. Proses sortasi dan pemindahan data dari jurnal ke dalam buku besar dan buku pembantu disebut posting. Tahap posting adalah sebagai berikut. Pembuatan rekapitulasi jurnal, penyortiran rekening yang akan diisi, pencatatan data rekapitulasi, pengambilan rekening ke dalam arsip pada urutan semula, atau pekerjaan posting meliputi menuliskan tanggal, keterangan, dan jumlah dalam rekening, kemudian menambahkan atau mengurangkan saldonya. Contoh rekening buku besar dan buku pembantu adalah seperti di bawah. Rekening yang ada dalam buku besar yang dirinci dalam buku pembantu disebut rekening kontrol, sedangkan rekening perinciannya dari buku besar disebut rekening buku pembantu. Buku pembantu adalah suatu kelompok rekening yang merupakan rincian rekening tertentu dalam buku besar, yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan dan neraca percobaan. Umumnya, perusahaan industri menyelenggarakan berbagai buku pembantu seperti berikut ini. Buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu aktiva tetap, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya. Metode pekerjaan posting ada 3, yaitu yang pertama, metode tangan. Ada 2, posting ke buku pembantu dari jurnal dan posting ke buku pembantu dari bukti transaksi. Yang kedua, metode posting langsung, dan yang ketiga, metode tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Berikut gambar 31, yaitu metode posting dengan tangan dari jurnal. Pada gambar ini, terlihat dari faktur penjualan dicatat ke dalam jurnal penjualan, kemudian dilanjutkan pencatatan ke buku besar dan buku pembantu piutang. Pada gambar yang kedua, posting ke buku pembantu dari bukti transaksi. Dari faktur penjualan, dicatat ke dalam jurnal penjualan, dilanjutkan ke buku besar. Dan dari faktur penjualan ini, langsung dicatat ke buku pembantu piutang. Untuk metode posting langsung adalah pekerjaan memposting bukti transaksi langsung ke buku pembantu dan jurnal sebagai tembusan buku pembantu. Jadi dari bukti transaksi dicatat langsung ke jurnal dan buku pembantu, kemudian dicatat ke buku besar. Metode ledgerless bookkeeping. Metode ledgerless bookkeeping adalah tidak ada posting dari bukti transaksi ke buku pembantu. Setiap periode dilakukan penjumlahan bukti yang ada dicocokkan dengan saldo rekening kontrolnya. Jenis-jenis media. Media atau bukti transaksi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama mixed media, yaitu media yang datanya akan diposting ke lebih dari satu rekening, baik debit maupun kredit. Contoh, faktur yang diterima dari penjual yang berisi beberapa jenis barang yang dibeli. Yang kedua, unit media, yaitu media yang datanya akan diposting ke satu rekening, baik debit maupun kredit. Contoh faktur yang dibuat untuk penjualan satu macam barang. Posting mixed media. Ada 2 cara untuk posting dari mixed media, yaitu yang pertama, metode random. Dalam cara ini, media yang akan diposting
diterima bagian akuntansi urut nomor. Media diposting satu persatu. Yang kedua, metode X-House. Dalam cara ini, setiap rekening hanya diambil satu kali. Kemudian semua data yang berhubungan dengan rekening diposting dari seluruh media yang ada. Klasifikasi rekening, real dan nominal. Rekening-rekening dalam buku besar dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu satu rekening neraca atau real. Rekening neraca dibagi-bagi menjadi kelompok yang sifatnya berbeda-beda, yaitu aset, aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud, aset lain-lain. Utang, utang jangka pendek, utang jangka panjang, utang lain-lain. Modal, modal disetor, laba ditahan, modal lain-lain. Yang kedua, rekening laba rugi atau nominal. Rekening laba rugi dibagi-bagi menjadi kelompok yang sejenis, yaitu hasil penjualan, harga pokok penjualan, biaya administrasi dan umum, biaya penjualan, pendapatan lain-lain, beban lain-lain. Kode rekening. Kode rekening adalah suatu kerangka atau framework yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dengan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Kode ini memudahkan identifikasi dan pembedaan elemen-elemen yang ada dalam suatu klasifikasi. Pengolahan data akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyimpan, dan mengambil data keuangan. Penggunaan kode rekening dan bukan nama rekening akan mempercepat pencarian rekening yang akan diisi dengan informasi dalam proses posting. Tujuan kode rekening. Yang pertama, mengidentifikasi data akuntansi secara unik. Data akuntansi perlu diidentifikasi secara unik agar dapat dilakukan pencatatan, klasifikasi, penyimpanan, dan pengambilan data tersebut dengan benar. Yang kedua, meringkas data. Kode menjadikan data akuntansi lebih ringkas, sehingga memerlukan lebih sedikit ruang dalam pencatatannya. Mengklasifikasi rekening atau transaksi. Dalam mengolah data akuntansi, kode digunakan untuk menunjukkan klasifikasi apa suatu rekening atau transaksi dikelompokkan. Yang keempat, menyampaikan makna tertentu. Dengan kode, kita dapat menyampaikan informasi yang bermakna tertentu. Metode pemberian kode rekening. Menurut Mulyadi, ada 6 metode pemberian kode rekening, yaitu yang pertama, kode angka atau alfabet urut. Dalam metode pemberian kode ini, rekening buku besar diberi kode angka atau huruf yang berurutan. Misalnya K1, surat berharga 2, piutang 3, persediaan 4, persekot pajak 5, persekot asuransi 6, investasi jangka panjang 7, aset tetap 8, dan seterusnya. Yang kedua, kode angka blok. Kode blok adalah cara pemberian kode akun dengan menyediakan satu blok angka untuk setiap kelompok akun. Kode yang diberikan kepada setiap klasifikasi tidak menggunakan urut-urutan digit seperti dalam kode kelompok, tetapi dengan memberikan satu blok nomor urut untuk setiap kelompok. Adapun contoh penggunaan kode blok adalah sebagai berikut. Misalnya kelompok aktiva dengan nomor kode 100 sampai dengan 199. Untuk kewajiban, nomor kodenya 200 sampai 299. Selanjutnya, ekuitas dengan kode 300 sampai 399. Pendapatan dengan nomor kode 400 sampai 499. Beban dengan nomor kode 500 sampai 599. Masing-masing kelompok akan dipecah lagi menjadi golongan yang nomor kode kelompoknya dipecah menjadi beberapa blok. Golongan tersebut dipecah lagi menjadi subgolongan.
Selanjutnya, subgolongan kas dan bank dapat dirinci menjadi jenis-jenis rekening sebagai berikut. Misalnya kelompok aktiva dengan nomor rekening 100 sampai 199. Dan untuk aset lancar, nomor rekening ditentukan 100 sampai 149. Untuk investasi 150 sampai 159. Kemudian aset 160 sampai 179. Dan seterusnya. Untuk aset lancar, misalnya kas dan bank ditentukan 100 sampai 109. Piutang 110 sampai 110. Persediaan barang 120 sampai 139. Uang muka 140 sampai 149. Untuk kas dan bank ditentukan lagi, dipecah lagi, yaitu kas dengan nomor rekening 100. Kas kecil dengan nomor rekening 101. Bank Bumi Daya dengan nomor rekening 102. BNI 46 dengan nomor rekening 103. Selanjutnya, kode angka kelompok. Sistem kode kelompok adalah cara pemberian kode akun dengan memberikan angka tertentu pada kelompok, golongan, dan jenis akun. Jumlah klasifikasi rekening yang biasanya digunakan adalah kurang lebih 4 angka. Cara memberikan kodenya dapat digambarkan sebagai berikut. 4 angka itu terdiri dari angka yang pertama adalah kelompok rekening. Angka yang kedua, golongan rekening. Angka yang ketiga merupakan subgolongan rekening. Angka keempat adalah jenis rekening. Kode angka yang diberikan dapat dimulai dari angka 0 sampai 9. Masing-masing kode diberi 2 angka atau lebih. Contohnya sebagai berikut. Aset diberi kode 1. 11 aset lancar. 111 kas dan bank. 1111 kas. 1112 kas kecil, dan seterusnya. Kode 2 untuk utang. 21 untuk kode utang jangka pendek. 211 utang dari pembelian. 2111 utang wesel. 2112 utang dagang. Kode angka kelompok dapat pula digunakan untuk menunjukkan tingkat kegiatan yang dikaitkan dengan tanggung jawab orang atau unit organisasi tertentu. Bila digunakan 3 digit kode pusat pertanggungjawaban disusun atas dasar sistematika berikut. Kode angka yang pertama untuk kode level direksi. Angka kedua kode untuk level bagian. Angka ketiga kode untuk level di bawah bagian. Di bawah ini merupakan contoh pemberian kode pengawasan pertanggungjawaban untuk unit produksinya. Misalnya, direktur utama diberi kode 100, manajer produksi diberi kode 200, manajer personalia 300, controller 400, dan seterusnya. Untuk pusat biaya tingkat kedua, misalnya manajer produksi 200, pengawasan produk 210, pembelian 220, pengiriman 230, dan seterusnya. Untuk pusat biaya tingkat ketiga, misalnya mandor diberi kode 240, departemen 1 diberi kode 241, departemen 2 diberi kode 242, departemen 3 diberi kode 243. Bila dalam buku besar membutuhkan perincian dalam buku pembantu, maka harus dibuatkan kodenya dalam kode kelompok. Pada umumnya, kode untuk rekening buku pembantu diletakkan di belakang kode rekening buku besarnya. Kode buku pembantu dan rekening buku besarnya
dipisah dengan titik. Kode rekening buku pembantu ini dapat dibuat dengan cara yang sama untuk kode blok maupun kode kelompok. Di bawah ini adalah contoh dari pemberian kode untuk buku pembantu rekening piutang dan utang. Misalnya buku pembantu piutang diberi kode 102. Untuk piutang toko Bengawan 102.01. Untuk piutang toko Mahakam misalnya diberi kode 102.02. Untuk buku pembantu utang diberi kode 201. Jadi untuk buku utang PT Sari Melati diberi kode 201.01. Utang PT Galunggung diberi kode 201.02. Selanjutnya adalah kode angka desimal. Kode desimal adalah pemberian kode akun dengan menggunakan 10 unit, angka 0 sampai 9. Masing-masing angka menunjukkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Sedangkan cara pemberian kode dalam stelsel rekening desimal adalah seperti dalam kode kelompok. Namun pada stelsel rekening desimal, kelompok-kelompok maupun kodenya sudah ditetapkan. Akun dibagi 10 rubrik. Tiap rubrik dibagi menjadi 10 golongan dan tiap golongan dibagi menjadi 10 jenis akun. Di bawah ini adalah pembagian rubrik dalam stelsel rekening desimal. Misalnya rubrik 0 untuk rekening aktiva tetap dan modal. Rubrik 1 rekening keuangan, rubrik 2 rekening netral, rubrik 3 rekening persediaan bahan baku dan bahan penolong, barang setengah jadi dan supplies. Rubrik 4 rekening jenis-jenis biaya. Rubrik 5 tempat-tempat biaya. Rubrik 6 rekening fabrikasi atau penanggung biaya. Rubrik 7 rekening persediaan barang jadi. Rubrik 8 rekening penghasilan. Rubrik 9 rekening rugi laba dan umum. Masing-masing rubrik akan dibagi menjadi 10 golongan dan masing-masing golongan dibagi menjadi 10 golongan rekening. Adapun sebagian contoh pembagian golongan dari rubrik di atas sebagai berikut. Misalnya 0 sama dengan aset tetap dan modal. 0.0 tanah dan gedung. 0.0.1 gedung pabrik. 0.0.2 gedung kantor. 0.1 kendaraan. 0.1.1 truk. 0.1.2 penyusutan truk. Yang keempat sama dengan jenis-jenis biaya. Biaya penjualan. Penjualan tunai, penjualan kredit. Biaya gaji salesman. Biaya iklan. Yang kelima, kode angka urut didahului dengan huruf. Metode ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dengan huruf. Setiap rekening diberi kode angka yang di mukanya dicantumkan huruf singkatan kelompok rekening tersebut. Misalnya, aset lancar AL101, aset tidak lancar ATL112, ekuitas E245. Laporan-laporan. Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah berupa laporan-laporan yang dapat berupa laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan laba ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya administrasi dan umum, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo, persediaan, dan lain-lain. Semua laporan berisi informasi yang merupakan keluaran dari sistem informasi akuntansi.